Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Linda Wahyuni sebagai pemateri pertama, Siti Maisaro sebagai pemateri kedua, dan saya Fikriya Haq sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai mengembangkan tes kemampuan produktif. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke penjelasannya. Salinda Wayuni sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja. Tes kompetensi berbicara. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Menurut Tarigan tahun 2008 halaman 16. Pengertian tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa berbicara berkaitan dengan pengucapan kata-kata yang bertujuan untuk menyampaikan apa yang disampaikan, baik itu perasaan, ide, atau gagasan. Tujuan berbicara yang utama ialah untuk berkomunikasi, sedangkan tujuan berbicara secara umum adalah untuk memberitahukan atau melaporkan informasi kepada penerima informasi, meyakinkan atau mempengaruhi penerima informasi untuk menghibur serta menghendaki reaksi dari pendengar atau penerima informasi. Ahmad Rofiuddin dan Darmiyati Juhdi tahun 2002 halaman 169 sampai 171 mengemukakan bahwa secara umum bentuk tes yang dapat digunakan dalam mengukur kemampuan berbicara adalah tes subjektif yang berisi perintah untuk melakukan kegiatan berbicara. Beberapa tes yang dapat digunakan yaitu yang pertama, tes kemampuan berbicara berdasarkan gambar. Tes ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan sehubungan dengan rangkaian gambar atau menceritakan rangkaian gambar. Yang kedua, tes wawancara yang digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa yang sudah cukup memadahi. Yang ketiga, bercerita yang dilakukan dengan cara mengungkapkan sesuatu, pengalamannya atau topik tertentu. Yang keempat, diskusi dengan cara meminta mendiskusikan topik tertentu. Yang kelima, ujaran terstruktur yang meliputi mengatakan kembali, membaca kutipan, mengubah kalimat, dan membuat kalimat. Sedangkan Puji Santoso dan kawan-kawan tahun 2006 mengemukakan bahwa ada 3 jenis tes yang dapat digunakan untuk menilai atau mengukur kemampuan berbicara, yaitu tes respon terbatas, tes terpandu, dan tes wawancara. Yang pertama, tes respon terbatas. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan berbicara secara terbatas atau secara singkat. Tes ini mencakup beberapa macam tes, yaitu yang pertama, tes respon terarah, tes isyarat atau penanda gambar, dan tes berbicara nyaring. Yang kedua, tes terpandu. Tes ini dilakukan dengan cara memberikan panduan untuk mendorong menampilkan kemampuan berbicaranya. Tes ini meliputi tes parafrase, tes penjelasan, dan tes bermain peran terpandu. Yang terakhir, tes wawancara. Tes wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai dan meminta untuk bersikap wajar, tidak dibuat-buat, dan tidak bersih. Saya Siti Maisaro yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Tes kompetensi menulis. Aktivitas menulis merupakan suatu bentuk manifesta keterampilan berbahasa paling akhir dikuasai pelajar bahasa setelah kemampuan mendengarkan atau menyimak, berbicara, dan membaca. Dibanding 3 kemampuan berbahasa yang lain, kemampuan menulis lebih sulit dikuasai bahkan oleh penutur asli bahasa yang bersangkutan sekalipun. Hal itu disebabkan kemampuan menulis menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa itu sendiri yang akan menjadi isi karangan.
baik unsur bahasa maupun unsur isi haruslah terjalin sedemikian rupa sehingga menghasilkan karangan yang runtun dan padu. Jika dalam kegiatan berbicara orang harus menguasai lambang-lambang bunyi. Nah, kegiatan menulis menghendaki orang untuk menguasai lambang atau simbol-simbol visual dan aturan tata tulis, khususnya menyangkut masalah ejaan, karena kelancaran komunikasi dalam suatu karangan sama sekali tergantung pada bahasa yang dilambang visualkan. Masuk pada poin menulis sebagai tugas pragmatik. Tes kemampuan menulis cukup potensial untuk dijadikan tes yang bersifat pragmatik. Menulis yang demikian dapat ditolerir jika ditunjukkan kepada pelajar bahasa tahap awal. Unsur-unsur kebahasaan yang diteskan biasanya berupa struktur dan kosakata. Misalnya contoh berikut. Pertama, kesesuaian subjek dengan bentuk kata kerja. Contoh, buku itu membaca atau dibaca si Amin. Terus yang kedua, kesejajaran bentuk kata kerja dalam kalimat yang panjang. Contoh, setelah dikupasnya mangga itu, lalu memberi atau diberinya bergula, meletakkannya atau diletakkannya di atas piring, baru memakannya atau dimakannya. Terus yang ketiga, tes pemakaian gaya bahasa dan kosakata. Contoh, betapa sedihnya hatinya mendengar berita bahwa orang tuanya yang sangat dicintainya itu telah mati atau berpulang atau meninggal atau mampus atau wafat. Baik, saya Fikriya Haq akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Bentuk-bentuk tugas kemampuan menulis. Yang pertama ada tugas menyusun alinea atau tes objektif. Tes kemampuan menulis bentuk objektif yang mampu menuntut siswa untuk mempertimbangkan unsur bahasa dan gagasan adalah tugas menyusun alinea berdasarkan kalimat-kalimat. Biasanya 4 buah yang disediakan. Nah, tugas tersebut menuntut siswa untuk menyusun gagasan secara tepat, menentukan kalimat yang berisi gagasan pokok dan pikiran-pikiran penjelas, dan menemukan urutan kalimat secara logis. Lalu yang kedua ada menulis berdasarkan rangsangan visual. Bentuk-bentuk visual sebagai rangsangan untuk menghasilkan bahasa dapat berupa gambar atau film. Gambar yang dimaksud adalah gambar-gambar yang membentuk rangkaian cerita. Bisa berupa gambar yang disengaja dibuat untuk tugas tes, gambar kartun, ataupun komik yang dapat diambil dari buku, majalah, atau surat kabar. Yang ketiga ada menulis berdasarkan rangsangan suara. Bentuk-bentuk suara yang dapat disajikan pada rangsangan tugas menulis bisa berupa suara langsung maupun suara tidak langsung. Tugas yang diberikan kepada siswa adalah menulis berdasarkan masalah yang dibicarakan dalam percakapan, diskusi, ceramah yang diikutinya. Lalu yang keempat ada menulis dengan rangsangan buku. Seperti yang pertama, menceritakan kembali dalam bentuk keterangan buku mutiara dari sebuah dusun yang Anda baca. Atau juga untuk siswa yang lebih tinggi, membuat ringkasan cerita novel. Yang lalu ada tugas menulis yang berupa tugas membuat laporan, biasanya dilakukan terhadap buku-buku non-fiksi. Lalu ada tugas menulis berdasarkan rangsangan buku yang lain, misalnya berupa tugas membuat resensi buku, dan lain sebagainya. Lalu ada menulis laporan. Ada banyak hal yang bisa dijadikan bahan penulisan laporan, seperti laporan kegiatan perjalanan, dharma wisata, laporan penelitian, laporan mengikuti pelajaran tertentu seperti seminar, dan lain sebagainya. Lalu ada menulis surat. Jenis surat yang ditulis hendaknya ditekankan pada surat resmi atau penulisan surat yang menuntut penggunaan bahasa secara baik dan benar.
Lalu ada menulis berdasarkan tema tertentu. Tes kemampuan menulis yang paling sering diberikan kepada siswa adalah dengan menyediakan tema atau sejumlah tema. Ada kalanya bisa berupa judul-judul yang harus dipilih salah satu di antaranya. Lalu pada bagian ketiga ada teknik penilaian hasil karangan. Nah, penilaian hendaknya sekaligus disertai dengan penilaian yang bersifat analisis. Penilaian yang bersifat analisis memperinci karangan ke dalam beberapa unsur tertentu. Perincian unsur tersebut dapat berbeda tergantung jenis karangan itu sendiri. Adapun perinciannya sendiri bervariasi. Salah satu modelnya seperti unsur-unsur yang dimaksud meliputi yang pertama ada konten, yaitu isi atau gagasan yang dikemukakan oleh penulis. Lalu yang kedua ada form atau organisasi dari isi tersebut. Yang ketiga ada grammar atau tata bahasa dan pola kalimat yang dia buat. Lalu ada style. Style yaitu gaya atau pilihan struktur dan kosakata yang dibuat oleh si penulis tersebut. Lalu yang terakhir ada mekanis atau ejaan. Seperti itu. Lalu pada bagian keempat ada tingkat tes kemampuan menulis. Yang pertama ada tes kemampuan menulis pada tingkat ingatan. Tes kemampuan menulis pada tingkat ingatan seperti halnya tes kemampuan berbicara lebih bersifat teoritis. Artinya tes lebih berhubungan dengan teori atau pengetahuan tentang menulis yang sering diajarkan sebelum siswa disuruh praktik menulis. Lalu yang kedua ada tes kemampuan menulis tingkat pemahaman. Tes kemampuan menulis untuk tingkat pemahaman tersebut seperti halnya tingkat ingatan di atas masih lebih bersifat teoritis. Tes pada tingkat ini juga belum menugasi siswa untuk menghasilkan karya tulis secara sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga ada tes kemampuan menulis pada tingkat penerapan. Tes kemampuan menulis pada tingkat penerapan telah menuntut siswa untuk benar-benar menghasilkan karya tulis, di mana tugas-tugas menulis yang dimaksud adalah dalam kaitannya dengan teori menulis yang tingkatan tesnya berbeda dalam tingkatan ingatan dan pemahaman di atas. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada catatan tes kemampuan menulis tingkat analisis ke atas. Nah, tes kemampuan menulis pada tingkat itu tingkat analisis, sintesis, dan evaluasi sesuai dengan tingkatannya. Yang di atas penerapan juga menghendaki siswa untuk praktik untuk menghasilkan karya tulis. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 10 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.